tiba-tiba Lisa ini menjawab, Jalan Kenanga, Gang Bugis. Di dalam gang itu Lisa ngekos sama ibu yang punya kos-kosan namanya Bu Niar. Dia jualan bawang di pasar, Bude. Bude, Pak De, tolongin Lisa, kata dia. Oh, di situ ya, Jalan Kenanga, Gang Bugis, ada kos-kosan, pemilik kosannya namanya Bu Niar. Dah, Mama pun jawab, insya Allah ya nak ya, nanti coba kami cari semampu kami. Tapi sekarang Lisa keluar dulu ya, kasihan Mbak Eti kalau kamu ada di dalam situ terus. Nah, mendengar ucapannya Mama, Lisa pun langsung mengangguk. Dan seketika tubuhnya Kak Eti pun kembali menegang dan perlahan-lahan mulai terkulai lemas. Jari-jari yang macam mau nyakar orang itu pun udah kembali lagi normal, berangsur-angsur normal. Nah, karena kecapean Kak Eti pun langsung disuruh istirahat dan tertidur. Nah, selagi Kak Eti ini tertidur, Mama, Papa, sama semua orang dewasa yang pada saat itu menyaksikan kejadiannya Lisa yang merasuki Kak Eti ini pun langsung berunding tuh. Nah, awalnya banyak dari mereka yang agak ragu nih, tapi entah kenapa Mama pun meyakinkan untuk ya udahlah, yuk kita coba aja dulu. Coba aja lah dulu Pak, barangkali memang beneran. Iya sih Bu, boleh juga, kata Bapak kan. Dan akhirnya dari sana mereka pun sepakat untuk mendatangi alamat yang sempat diberikan sama si Lisa ini. Tapi memang nggak bisa langsung besoknya berangkat, Wak. Karena apa? Karena Papa mereka ini lagi ada urusan kerjaan di luar kota. Jadi tunggu Papa pulang dari luar kota dulu ya, nanti baru kita cari sama-sama itu alamatnya. Dah. Berhari-hari kemudian, Wak, sejak kerasukan itu, kondisi kesehatannya Kak Eti ini belum juga membaik. Kak Eti yang awalnya cuma sakit gigi, sekarang malah terus-menerus merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dan di setiap sore menjelang maghrib, Wak, Kak Eti ini hampir selalu dirasuki sama si Lisa yang mengingatkan si Mama untuk mencarikan ibunya. Selalu kayak gitu, macam ditagihnya, Wak. Bahkan setiap pagi sebelum si Ningsi ini berangkat ke sekolah, Ningsi ini seringkali melihat mata Kak Eti itu sembab gitu, macam habis nangis semalaman. Entah apa, tapi ditangisin sama Kak Eti setiap malam tuh Nadia. Tapi yang jelas dari hari ke hari kondisinya Kak Eti ini masih makin parah, Wak. Bahkan pernah, Wak, ya, Kak Eti bilang kalau dia ini merasa rahangnya itu kayak miring gini. Miring, dan ada sakit macam tulang-tulang di wajah itu macam patah-patah tuh kalian. Kan macam dihantam di kepala, ikutan sakit juga Kak Eti itu. Nah, meskipun kondisinya Kak Eti ini semakin mengkhawatirkan, sayangnya keluarga Ningsi ini bukan orang yang berada, Wak. Mereka itu nggak punya cukup uang untuk memeriksakan keadaannya Kak Eti ini ke dokter. Jadi setiap kali Kak Eti ini mulai kesakitan, dia ini hanya meminum kayak obat pereda rasa nyeri gitu. Macam-macam obat pereda nyeri Kak Eti ini minum, Wak. Sampai akhirnya pada suatu hari nih ya, kondisi Kak Eti pun semakin drop dan langsung baru dilarikan ke rumah sakit. Dan kalian tahu saking parahnya sakit yang memang dirasakan sama Kak Eti dan saking banyaknya obat pereda nyeri yang Kak Eti minum, Kak Eti sampai kejang-kejang, Wak, mulutnya keluar busa. Tandanya apa? Overdosis Kak Eti. Tapi untunglah waktu itu Kak Eti ini cepat ditangani dan kondisinya pun berangsur-angsur membaik. Dan setelah beberapa hari diopname di rumah sakit, akhirnya Kak Eti pun diperbolehkan pulang, Wak. Nah, sepulangnya dari rumah sakit, Mama dan Papa yang memang kebetulan juga udah pulang dari luar kota, kembali berunding lagi nih. Nah, mereka merasa kalau urusannya si Lisa ini nggak segera kita selesaikan, takutnya hal itu malah akan membahayakan anak mereka Kak Eti. Karena kan selama ini yang dirasukin Lisa ini cuma Kak Eti kan, Wak. Mana kemarin sampai overdosis pula Kak Eti. Akhirnya mereka sepakatlah itu untuk sesegera mungkin mendatangi alamat yang diberi oleh si Lisa, Wak. Mereka ini juga penasaran sebenarnya cerita Lisa kemarin itu benar apa enggak. Kalau alamat yang dikasih sama si Lisa itu benar, berarti kejadian-kejadian yang dia ceritakan juga benar nih. Tapi kalau sampai si Lisa ini bohong, Mama Papa ini akan segera mengusir Lisa dengan cara paksa supaya Kak Eti ini lepas dari gangguannya, Wak. Nah, adalah tuh, singkat cerita, berangkatlah Papa dan Mama ke alamat yang dikasih sama Lisa. Nah, tapi pas sampai di sana, Wak, mereka tidak menemukan Gang Bugis. Jalan Kenanganya ada, tapi Gang Bugisnya yang mana? Sampai mondar-mandir 2 kali pun gak ketemu juga, Wak. Akhirnya nih, ini agak merinding. Akhirnya dalam hati Mama berdoa, Lisa, seandainya benar apa yang kamu bilang, bantu kami menemukannya. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan ke rumah Lisa agar Eti anak kami bisa cepat sembuh. Setelah berdoa dalam hati kan, Wak, secara mengejutkan tiba-tiba saja motor yang dinaikin Papa sama Mama berhenti. Di starter nggak nyala-nyala, Wak, mati mesinnya. Nah, tapi di tengah kebingungan itu tiba-tiba saja lampu sen kanan nyala, Wak, nyala sendiri. Dan di momen itu juga